Jadi agenda hari ini kita mulai masuk ke Riksa ya untuk berita acara awal ini ya. Untuk dimintai keterangannya klien kami ini ya intinya mulai daripada proses awal daripada laporan kita yang kemarin kita sudah buat. Soal apa mas? Laporan kemarin soal terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh akun Instagram BBV terkait dengan undang-undang ITE pasal 27 ayat 3, 310 KUHP dan 311 KUHP itu sih. Terkaitnya lebih detailnya adalah terkait penghinaan dan terkait pencemaran nama baik. Sejauh ini sudah sejauh mana? Udah seperti apa sih? Kasusnya sudah berjalan sejauh mana? Setelah dari laporan kami diterima kemarin, ya ini awal daripada mulai progres pemeriksaannya di tahap penyelidikan. Sudah ada komunikasi dengan BBV-nya mungkin? Belum ada sama sekali. Kak Dinar gimana sama BBV? Apa? Setelah laporan ini bergulir sampai sekarang. Pihak mereka tahu nggak sih akan ada laporan? Sudah ada laporan ini? Kalau berbicara tidak tahu ya bisa ditanyakan kepada pihak mereka. Yang jelas kita hanya sebagai warga negara yang telah merasa dirugikan, klien saya ini ya punya hak untuk melakukan laporan. Berarti ini BAP pertama ya? Ini awal. Tapi Dinar pengen BBV cepat ditangkap apa gimana nih? Harapannya seperti apa? Kalau berbicara nanti seperti apanya, kita lihat saja nanti dari hasil penyelidikan dan penyidikan. Apalagi ini kan baru tahap penyelidikan, belum sampai tahap kesidik. Apalagi nanti sampai TSK. Ya pokoknya nanti ke depannya kita lihat keputusan daripada yang berwenang, yaitu para penyidiknya yang memegang kasus terkait. Sejauh mana sih kesalahan seorang Dinar gitu sampai akhirnya Membawa melaporkan ke hukum. Kalau Dinar aja bang, biar Dinar. Aduh bingung, Dinar takutnya salah ngomong ya. Tapi kan sebenarnya kan katanya Dinar tuh pernah dilaporkan kan katanya. Terus Dinar tapi sampai saat ini kita nggak ada pemanggilan ya kak. intinya kalau terkait dari laporan terhadap klien saya ya silahkan tanyakan kepada yang melapornya. Karena kalau buat kami ya ketika nanti ada laporan ya pasti kami ada panggilan, pasti secara kooperatif kami akan hadir. Ketika ada berita itu Dinar banyak kehilangan job kayak gitu, banyak yang cancel katanya Dinar dilaporkan ya kenapa enggak? Ya Dinar juga merasa ada sesuatu Dinar merasa dicemarkan, dihina, ya udah Dinar juga bisa lapor kayak gitu. Kehilangan job, kira-kira perkiraan kerugiannya sudah berapa besar sih? Kalau kerugian mungkin nanti akan didetailkan ya secara gamblang. Nanti ada selain upaya hukum pidana ini pasti ada hukum perdata juga nanti yang akan kita kedepankan. Nanti terkait kerugiannya berapa besar, masih tim daripada manajemennya Dinar akan memberikan nanti rekapnya kepada tim penasihat hukum yang nanti akan kita ajukan ke baik di penyidik ataupun nanti di muka persidangan. Dinar sendiri sudah menutup akses untuk damai sama. Kalau berbicara biar Dinar aja bang. Gimana Kak Dinar nih? Pengennya ada Apakah mau damai atau mau ditutup pintu damainya? Damai nanti akhirnya. Dinar lanjut ke jalur hukum aja kayak gitu. Gak ada, berarti menutup akses berdamai dengan baby ya? Biar sih di sini nggak mau terlalu banyak bicara, ya lihat aja ke depannya kayak gimana. siap untuk dimediasi ketemu berdua? Ketemu, aduh. siapa yang akan menyiapkan mediasinya? Iya. Karena gini loh, kalau memang dari awal memang mau niat untuk mediasi ya monggo wae sebelum terlambat. Tapi yang jelas yang kita lakukan ini ya proseduralnya saja dulu. Kerugian daripada klien kami tidak bisa dibiarkan saja. Maka itu ya upaya yang harus dilakukan ya sekarang seperti ini. Mau itu menempuh jalur pidana ataupun perdata. Dinar, itu kemungkinan kerugiannya bisa sampai miliaran nggak sih? Ratusan yang baru Dinar. Sementara ini rekapnya ratusan. Yang paling parah adalah dia yang waktu di Singapura. Singapura itu si Dinar udah di tahap sudah mau go. Dia lihat berita ini langsung di cancel. Dia bilang dia tidak mau terima sama sekali yang udah ada pemberitaan tidak baik. Terlebih untuk tahun baru pasti. Yang New Year juga sama parah. ada event tur Asia juga Tur Asia. yang Malaysia, Laos sama Kamboja itu festival besar itu cancel. Dan Di November. Makanya aku kayaknya ya udah aku harus clearin nama aku, ya aku juga harus lapor juga kayak gitu.
Sedih nggak sih Kak Dinar sampai akhirnya tur Asianya gagal gara-gara kasus seperti ini? Sedih lah, aku harus memperbaiki. Jadi kayaknya mungkin aku harus memperbaiki nama aku juga. Jadi mungkin 2020 aku baru bisa tur Asia lagi kayak gitu. Sementara tur Asia itu yang aku udah rintis, maksudnya udah kayak aku kan suka rilis lagu di luar itu pakai budget modal kayak gitu. Aku udah rintis dari 2017 pas aku mau tur Asia, ternyata karena ada pelaporan katanya sih di media, kan aku lihat di media katanya ada pelaporan atas nama Dinar kayak gitu, jadi semuanya cancel. Dan nggak tahu aku dari mana, karena mungkin orang luar negeri itu baca berita mereka cancel kayak gitu sih. Kak Dinar, tapi kata BBV Kak Dinar duluan yang gitu, yang mencari gara-gara sehingga akhirnya kasusnya jadi besar kayak gini. Kalau sudah masuk pokok perkara biarkan nanti saja terkait daripada yang berwajib. Kak Dinar terakhir ini untuk kemarin kan sempat udah meminta maaf dengan Atta, ada respon nggak sih dari Attanya? Ya, kalau masalah Atta kita udah nggak ada urusan, maksudnya nggak mau bawa-bawa Atta lagi. Pokoknya kita nggak ada masalah sama Atta kayak gitu. Berarti setelah permintaan maaf kemarin tidak ada tanggapan dari Attanya? Kita ada kontakan, tapi ya itu ya antara kita aja sih, nggak harus diekspos. Terima kasih Kak Dinar.